A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aina Khairunisa dengan nomor MPM 2406612478. Saya berasal dari kelas PGSD 2B semester 2 dengan nomor absen 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas UAS pada mata kuliah perkembangan peserta didik SD dengan topik perkembangan emosi peserta didik sekolah dasar. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua dan bermanfaat dalam praktik pendidikan, khususnya dalam memahami peserta didik di jenjang sekolah dasar. Mari kita dengarkan penjelasannya. Yang pertama ada pengertian perkembangan emosi. Perkembangan emosi adalah proses bertahap di mana anak belajar mengenali perasaan yang dialaminya, memahami penyebab atau alasan dari perasaan tersebut, dan dapat mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat sesuai dengan situasi, serta mengendalikan emosi secara sehat sesuai dengan tingkat usianya. Karena emosi merupakan bagian penting dari sistem mental manusia yang melibatkan reaksi fisik seperti detak jantung yang menjadi lebih cepat dan gerakan tubuh seperti tersenyum, menangis, atau gemetar, serta suasana hati misalnya merasa senang, sedih, takut, atau marah. Selanjutnya terdapat teori-teori emosi. Dalam psikologi, terdapat beberapa teori klasik dan modern yang menjelaskan bagaimana emosi muncul dan terbentuk. Terdapat 4 teori yang penting. Yang pertama, teori James Lange. Teori ini menyatakan bahwa emosi muncul setelah tubuh mengalami perubahan fisik. Contohnya, kita menangis terlebih dahulu, kemudian kita merasa sedih. Atau dapat diartikan, kita berlari terlebih dahulu karena kaget, lalu menyadari bahwa kita sedang ketakutan. Artinya, reaksi tubuh terjadi lebih dulu, lalu diikuti oleh perasaan. Yang kedua ada teori Cannon-Burt. Menurut teori ini, emosi dan reaksi fisik terjadi secara bersamaan, bukan berurutan. Contohnya, saat kita melihat ular, kita langsung merasa takut, tubuh bersiap lari dalam waktu yang sama. Jadi, otak kita mengirimkan sinyal ke bagian tubuh dan perasaan secara simultan. Yang ketiga, activation theory. Menurut Linsley, teori ini menjelaskan bahwa emosi muncul ketika sistem saraf, terutama otak, bekerja terlalu keras. Contohnya, saat seseorang mengalami stres atau frustasi, sistem saraf menjadi sangat aktif, lalu memicu emosi seperti marah, cemas, atau tegang. Yang keempat, teori John B. Watson atau behavioristik. Menurut Watson, sejak bayi manusia sudah memiliki 3 emosi dasar, yaitu takut, marah, dan cinta. 3 emosi ini akan berkembang dan bercabang menjadi bentuk-bentuk emosi yang lebih kompleks dengan seiring pertumbuhan dan pengalaman hidup. Tidak lupa dengan ciri-ciri emosi. Secara umum, emosi memiliki 3 karakteristik utama, yaitu bersifat subjektif, yang artinya setiap orang merasakan emosi dengan cara yang berbeda. Misalnya, dalam satu situasi bisa membuat seseorang bahagia, tetapi juga membuat orang lain biasa saja. Yang kedua, tidak stabil atau fluktuatif. Emosi mudah berubah-ubah, bisa cepat muncul dan hilang. Misalnya, seseorang bisa senang, lalu tiba-tiba kecewa karena hal kecil. Yang ketiga, dipicu oleh panca indera. Emosi sering muncul sebagai respon terhadap rangsangan dari luar, seperti suara keras, cahaya terang, sentuhan mendadak, atau ekspresi dari orang lain. Setelah mengetahui ciri-ciri emosi, selanjutnya terdapat perbandingan antara emosi anak dan emosi orang dewasa. Dalam aspek durasi, anak memiliki emosi yang singkat, cepat muncul dan cepat hilang. Sedangkan emosi orang dewasa, durasinya lebih lama, muncul secara perlahan
dan juga berakhir dengan perlahan. Dalam aspek intensitas, anak lebih kuat, spontan, dan eksplosif. Sedangkan emosi orang dewasa intensitasnya lebih tenang, terkendali, dan tidak terlalu intens. Dalam aspek kedalaman, anak lebih dangkal dan bersifat sementara, sedangkan emosi orang dewasa lebih dalam dan penuh dengan pertimbangan. Dalam aspek ekspresi, anak sangat terlihat jelas dan mudah dikenali, sedangkan emosi orang dewasa ekspresinya sering disembunyikan atau dikendalikan secara sosial. Oleh karena itu, anak-anak belum bisa mengontrol emosinya secara optimal, sehingga guru atau orang dewasa harus membimbing dan memberikan contoh bagaimana mengekspresikan emosi dengan baik. Selanjutnya, dampak emosi terhadap fisik. Emosi tidak hanya dirasakan di hati atau di pikiran, tetapi juga memberikan dampak langsung pada kondisi fisik tubuh manusia. Hal ini terjadi karena emosi mempengaruhi sistem saraf, hormon, dan organ tubuh. Berikut ini beberapa contoh dampak fisik yang ditimbulkan oleh emosi tertentu. Yang pertama, takut. Ketika merasa takut, dampak fisik yang terjadi adalah pupil mata melebar, bulu kuduk berdiri, dan tubuh terasa lebih dingin. Selanjutnya ada tegang. Ketika merasa tegang, dampak fisik yang akan terjadi adalah otot menjadi kaku. Sistem pencernaan pun terganggu, bisa membuat sakit perut. Selanjutnya ada marah. Ketika sedang marah, jantung akan berdetak lebih cepat, tekanan darah meningkat, dan wajah memerah. Dan selanjutnya kecewa. Ketika sedang merasa kecewa, napas akan menjadi berat atau tidak teratur. Ekspresi wajah pun tampak menjadi murung. Yang terakhir, terkejut. Ketika terkejut karena kaget, respon tubuh akan gemetar. Gerakan refleks spontan seperti melompat atau menjerit. Sebagai guru, kita perlu peka terhadap tanda-tanda fisik ini di dalam kelas. Terkadang, anak tidak menyampaikan emosinya secara verbal, tapi tubuh mereka juga menunjukkan dengan sangat jelas. Contohnya, anak yang tiba-tiba diam dan wajahnya murung, bisa jadi dia sedang kecewa atau merasa sedih. Dengan mengenali sinyal-sinyal ini, guru dapat mendampingi anak secara emosional, mencegah konflik atau ledakan emosi, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman secara psikologis. Yang terakhir, tahapan usia perkembangan emosi. Menurut teori dari Bridge, perkembangan emosi pada anak terjadi secara bertahap, sesuai dengan usia dan kematangan sistem saraf serta pengalaman sosialnya. Berikut ini adalah tahapan-tahapan emosi anak berdasarkan kelompok usia. Ketika usia anak 0 sampai 3 bulan, tahapan perkembangan emosi anak hanya bisa menunjukkan reaksi dasar, yaitu merespon senang atau tidak senang. Ketika usia 3 sampai 6 bulan, anak mulai merasakan perasaan ketidaksenangan, mulai berkembang menjadi marah dan takut. Ketika usia 9 sampai 12 bulan, anak mulai muncul emosi positif seperti kasih sayang dan kegembiraan. Pada usia 18 bulan sampai 2 tahun, anak mulai menunjukkan rasa cemburu dan keasikan saat bermain atau berinteraksi. Dan yang terakhir, pada usia 5 tahun ke atas, emosi anak menjadi semakin kompleks, seperti rasa malu, harapan, dan kecemasan. Emosi anak tidak langsung matang, tetapi berkembang secara perlahan seiring bertambahnya usia dan pengalaman sosial. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan emosi anak sekolah dasar adalah proses bertahap yang mempengaruhi perilaku, fisik, dan kepribadian. Sehingga penting bagi guru dan orang tua untuk membimbing anak mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosinya secara sehat yang sesuai dengan tahap usianya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan emosi peserta didik SD. Semoga materi ini dapat menambah wawasan untuk kita semua, khususnya dalam memahami pentingnya peran emosi dalam proses tumbuh kembang peserta didik. Saya menyadari bahwa penyampaian saya masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.